Jadi saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi topik hari ini menjalin komunikasi efektif dengan anak selama di rumah. Sebenarnya ini dibilang topik gampang-gampang susah ya. Artinya saya sendiri masih belajar karena kayaknya belum ada yang berhenti. Karena pertama, satu variasi anak itu sendiri. Ada yang punya 2, punya 3. Terus kedua, setiap masanya ternyata juga berbeda, kan mengalami perubahan ya. Dan terutama pada saat COVID sekarang ya mungkin. Ya. Nah ini acara di rumah aja, kita mendukung kampanye di rumah aja. Mudah-mudahan cepat berakhir pandemi ini. Terus karena masih Ramadan, ini kayaknya minggu ini terakhir, jadi tinggal 2 sesi ya. Besok Nirvana yang hari Jumat, Ibu Supra, kita close karena sudah mau Lebaran. Mungkin kita nanti judulnya berubah lagi pada saat bulan Juni kita buka lagi. Jadi namanya Ngobdar Ramadan, ngobrol dalam jaringan. Ya, nanti mungkin teman-teman yang baru lihat juga, mungkin yang di YouTube juga, apa itu Neuronesia? Neuronesia itu komunitas pencinta ilmu neuroscience ya. Visi misinya Indonesia Cerdas Berakhlak Mulia, resmi didirikan pada tanggal 29 Maret 2015. Jadi sudah 5 tahun. Ini juga kita tahun ini belum bisa merayakan, karena kalah populer sama Corona COVID-19 itu. Nah, beberapa juga masih nanya, apa sih ilmu neuroscience? Secara definitif, neuroscience adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang otak dan dinamikanya. Neuroscience mempelajari semua hal yang berkaitan erat dengan fungsi otak intelektual secara manusia. Jadi kita berperasaan, berpikir, mau tidur, belajar, dan seterusnya, itu memang melalui otak ya, gitu. Singkat ceritanya. Nah ini kita lihat di sini kegiatan-kegiatan di Indonesia, kita juga melakukan keluar kota juga ya, ada yang di Pekanbaru, Denpasar, Balikpapan, Surabaya, Makassar, dan seterusnya. Walaupun WhatsApp grupnya berbeda. Kalau WhatsApp group itu ada selain di Jakarta, Jakarta punya macam-macam peminatan seperti neuromarketing, neuroparenting. Tapi di luar kota yang lain tuh seperti Bandung, Joglo Semar, Jogja Solo Semarang, Surabaya, Makassar, Balikpapan, ada Lampung, Batam, Medan, dan hari ini kita belum bisa nambah dulu karena memang komitmen ya. Jadi kalau ada daerah-daerah yang terdekat, kita gabungin di dalam salah satu WhatsApp group yang ada. Nah ini Ngobdar Serila Webinar, kenapa berbayar sekarang biaya? Ya, biaya macam-macam, bayar license, bayar pengiriman buku, terus based on survei juga sebenarnya pada bersedia. Ada yang mengisi 50.000, 75, 100, bahkan di atas 200 juga ada. Dan tapi bagus, dampaknya sih lebih serius, artinya kita mau membiasakan ya. Jadi artinya kita juga respect terhadap para narasumber yang sudah menyisihkan waktu, udah menyiapkan materi gitu, seperti itu. Nah ini nanti Mbak Ninong yang mengisi acara ini, ada Mas Budi juga di sini, ada teman-teman lain yang mendengarkan juga nanti di channel yang lain. Ini acara ini direkam, jadi mengingat direkam, kalau nanti ada kesempatan berbicara, kita memperhatikan hal inilah. Direkam itu karena untuk dokumentasi dan publikasi. Nah topik hari ini banyak peminatnya sebenarnya, education, teaching, parenting, masuk ke situ ya, komunikasi efektif terhadap anak dan orang tua. Itu ada 22,7%. Ya, tadi sudah kita utarakan, menggantikan acara Kopdar, Kopi Darat, Nyanyi Indonesia. Nah, nanti 2 sesi seperti biasa, penyampaian materi, terus kedua tanya jawab, diskusi, ngobrol. Kalau pertanyaan tidak banyak, kita mungkin nggak harus mute, tapi terserah pembicaranya. Mau interaktif juga boleh, biar agak santai. Iya. Karena memang konsepnya serial webinarnya Ngobdar ini nggak seperti webinar resmi, nggak seperti seminar resmi. Kita memang agak santai, tapi serius lah. Jadi sebenarnya tempat ngario ngobrol, temu kangen di virtual. Yang membedakan adalah kalau fisik itu waktu dan tempat harus sama. Kalau virtual, yang dengar bisa besok, bisa bulan depan. Suka-suka. Diskusi santai tapi insya Allah bermanfaat. Menurunkan gagasan, inspirasi, kreativitas, dan lain sebagainya yang membawa nilai-nilai positif. Partisipan aktif berpeluang ya. Nah. Okay. Partisipan
Nah, ini topiknya, yang lain juga boleh mengisi, topik menarik harus relevan dengan ilmu sains yang berhubungan dengan manusia. Remindingnya lagi, no sara, no politik. Nah, ini benefitnya juga bisa mengikuti serial ngobrol lainnya sebenarnya. Kesempatan jadi co-host juga ini. Sudah menjadi, biasa membawakan acara, sabar fasilitas diskusi. Ini kayaknya kakak Jaki sama kakak Imes juga tumbang. Mungkin udah minggu terakhir ya, orang udah fokus kepada ibadah ya. Iya, 10 hari terakhir. Ya. Nah, terus juga benefitnya sama. Nah, untuk informasi lebih lanjut di luar audiens di sini, nanti bisa hubungi saya atau hubungi Mbak Lina di 081316114704. Mbak Lina sendiri sekarang lagi kuliah online. Oke, untuk mempersingkat waktu, nanti kalau misalnya COVID sudah selesai, juga alhamdulillah kita sudah punya sekretariat ya di South Quarter, walaupun bentuknya masih virtual office di Tower B, mezzanine floor. Mudah-mudahan nanti kita bisa manfaatkan. Amin. Sekarang berarti masih kosong tuh virtual office-nya. Iya. Tapi ada aja sih yang nekat, karena kan mereka mengikuti protokol COVID, jadi tetap aja diperiksa di segala macam. Kan kalau meetingnya cuma 3 orang, 4 orang katanya nggak apa-apa. Yang penting jangan di atas 8 orang. Dan itu juga tetap social distancing. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan. Mbak Ninong, panggilannya saya Mbak Ninong, benar? Iya, Ninong ya. Jauh ya dari nama lengkapnya. Oke, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Dr. Budi. Salam kenal juga, Mbak Ninong. Iya, Dr. Budi ada di ini juga grup WA Neuronesia. Oh iya, peserta aktif deh. Oke, saya malah yang tidak terlalu aktif. Oke, jadi sore ini saya mau berbagi berbagi apa yang saya tahu lah gitu dari pengalaman, dari ilmu, dari pengamatan tentang komunikasi orang tua dan anak. Nah, mumpung karena sekarang ini lagi masa COVID, jadi kita konsentrasinya di rumah. Tapi sebetulnya topik ini emang topik yang gampang-gampang susah, dan ini selalu ada, nggak pernah ending, nggak pernah habis masalah komunikasi dalam keluarga. Nah, tapi saya amati emang sekarang jadi makin terlihat gitu di masa COVID ini, karena kan semua anggota keluarga ngumpul di rumah 24 jam. Jadi ya masalah jadi lebih kelihatan, lebih terlihat. Yang tadinya mungkin karena masing-masing sibuk, jadi itu kayak udah undercover aja gitu. Tapi sekarang jadi muncul di permukaan. Cuman hikmahnya juga saya lihat di webinar-webinar parenting gini, makin banyak gitu ayah-ayah yang ikut juga. Kalau seminar biasa gitu tentang parenting, pasti yang muncul, yang datang tuh mayoritas ibu-ibu gitu. Nah, ini sekarang saya amazed gitu, ternyata banyaklah gitu ayah-ayah yang concern tentang ini parenting, komunikasi dengan anak. Oke, jadi saya sekarang share screen ya. Baik. Oke, ya benar, komunikasi itu dulu pun saya sebelum memperdalam ini, saya pikir nih topik atau area yang gampang lah gitu, ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Tapi ternyata setelah punya anak dan juga menghadapi murid gitu ya, ngajar murid, ternyata lebih rumit dari sekedar ngomong, menyampaikan isi pikiran kita, lalu didengar, lalu ada timbal balik. Ternyata tidak sesimpel itu. Apalagi dengan anak-anak yang mereka sedang mengalami masa proses tumbuh kembang gitu, dan di setiap umur dalam proses itu ada fase-fasenya, memang ada fase balita, fase SD, nanti masuk fase remaja udah beda lagi tantangannya. Oke. Nah ini
sharing saya sore ini saya bagi 3 subtopik. Nah, jadi 1, 2, 3 ini sesuai juga dengan urutan atau prioritas apa sih yang perlu kita perhatikan dulu gitu ya. Nah, jadi saya address pertama sebelum kita berkomunikasi, kita perlu punya koneksi yang bagus dulu nih, orang tua dan anak. Jadi menjalin hubungan. Kemudian kalau hubungan sudah oke, sudah dekat, baru kita move to the next step, which is membangun kesepakatan. Nah, kesepakatan sudah ada, pasti ada aja halangannya. Anak nggak melakukan kesepakatan, atau kitanya juga ternyata harus tanda petik melanggar kesepakatan gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Oke, jadi kita mulai menjalin hubungan. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan di sini? Hubungan dengan anak ini saya highlight 3 aspek, yaitu anak perlu merasa percaya, kemudian merasa aman ketika dia bersama dengan orang tua. Nah, kalau rasa percaya dan aman itu sudah dibangun, maka rasa nyaman itu muncul, dan apapun kegiatan yang mereka lakukan bersama ya udah easy aja gitu, karena sudah ada 3 aspek ini. Gitu. Karena ada beberapa anak itu yang saya lihat, misalnya dia lebih memilih misalnya kerjain PR sama mamahnya atau sama papahnya dibanding sama yang satu lagi gitu, karena mungkin dia merasa tidak aman atau tidak percaya dengan cara orang tua yang satu lagi mengajarinya atau mendampinginya gitu. Ini yang saya maksud dengan aman gitu ya. Oke, jadi percaya, aman, dan nyaman. Lalu, apa sih sebenarnya the underlying needs atau kebutuhan yang mendasari anak berperilaku tertentu di depan orang tuanya? Kalau kebutuhan fisik kelihatan ya gitu, anak haus, lapar, rambutnya butuh dipotong, atau nih anak kelihatan kucel, butuh mandi, itu kelihatan. Tapi di sini kebutuhan psikis. Ini salah satunya. Sebenarnya kebutuhan basicnya adalah mereka butuh diperhatikan. Dan saya pikir ini kebutuhan dasar manusia ya, gitu. Diperhatikan, diapresiasi, apalagi di anak-anak. Cuman mereka belum bisa mengutarakannya dalam bentuk kalimat, tapi yang muncul adalah dalam bentuk perilaku. Oke. Ini saya munculkan divalidasi perasaannya, karena saya lihat ini masih jarang pada umumnya dilakukan di keluarga-keluarga ya. Nah, ini yang lebih detailnya lagi. Jadi apa aja sih kebutuhan anak itu, kebutuhan psikis ya gitu. Terutama di masa di rumah aja ini. Jadi mereka butuh ditemani, kebutuhan didengarkan itu juga ada, lalu kebutuhan untuk disentuh secara fisik, skin to skin, misalnya ini dipeluk, dicium, disentuh, dan ini juga tergantung dengan usia anaknya. Semakin besar anak, ketika mereka mulai menginjak remaja, mungkin mereka tidak terlalu nyaman ya, terutama untuk anak laki-laki untuk dipeluk atau dicium. Tapi tetap kebutuhan skin to skin itu ada. Jadi sekedar disentuh pundaknya atau di popok gitu kepalanya gitu, itu udah menimbulkan rasa aman dan nyaman di hati anak. Terus mereka butuh untuk diberi ruang untuk berkreasi, untuk mengambil keputusan, which is diberi kepercayaan, lalu dipahami perasaannya, atau kita bilangnya di psikologi itu validate the emotions gitu ya. Kemudian dipuji dan dikuatkan. Oke. Nah, hal-hal ini, poin-poin dari kebutuhan anak ini
sebetulnya kalau kita peka, kalau kita perhatikan kebutuhan anak, kalau kita perhatikan perilaku dan komentar dan cara mereka memanggil kita, itu sebetulnya there's an underlying needs behind that gitu. Kemarin saya sempat ikut webinar gitu tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terus salah satu orang tuanya bertanya, dia punya anak 3, terus ini saya dan suami saya jadi rebutan karena tiga-tiganya pas belajar pengen papa dan mama bareng sama 3 anak tersebut gitu. Nah, terus ya saya jawab bahwa itu berarti di situ ada kebutuhan gitu. Kebutuhan just untuk ditemani, just being there. Terutama untuk anak-anak yang TK atau SD gitu ya. Apalagi sekarang 24 jam bareng sama papa mama di rumah gitu. Ketika mereka mengerjakan PR gitu atau mengerjakan tugas gitu, papa atau mama hanya sekedar duduk di sebelahnya dan memperhatikan dia ngerjain PR, itu udah beberapa anak itu udah cukup. Gitu. Jadi itu yang saya maksud dengan kebutuhan anak untuk ditemani, ya, untuk dikuatkan. Gitu. Dan kadang tanpa kita memberi komentar pun itu sudah cukup menguatkan buat anak. Asal raut wajah kita, ekspresi wajah kita juga encouraging ya gitu buat anak. Oke. Nah, jadi gimana caranya kita menjalin komunikasi sama anak? Ini secara umum ya gitu, karena yang tadi saya sampaikan di awal, ada kebutuhan yang spesifik di setiap tahapan perkembangan anak. Tapi secara umum ini yang saya sampaikan. Jadi alokasikan waktu kita untuk mendengarkan celotehan anak, untuk mendengarkan komentar mereka, cerita mereka gitu. Walaupun seakan-akan itu kayaknya remeh-temeh ya gitu, kayaknya ini ngomong apa sih gitu, nggak nyambung gitu dengan agenda kita. Tapi buat anak itu penting gitu, penting untuk papa mendengarkan, mama mendengarkan gitu. Dan ketika kita mendengarkan dengan seksama, menyimak setiap celotehannya, ceritanya si anak, kita perlu juga memperhatikan bahasa tubuh kita. Jangan sampai ketika kita mendengarkan anak, perhatian kita terpecah sambil menjawab WhatsApp atau sambil merhatiin yang lain gitu, sambil nonton TV gitu. Anak akan melihat bahwa aku tidak terlalu penting gitu. Aku I have competitor dengan handphone papa, dengan handphone mama. Jadi kita perlu memperhatikan bahasa tubuh kita, posisi badan kita ada di mana gitu. Kalau saya ingat waktu ngobdar Dokter Amir ya gitu. Jadi kalau untuk remaja kita duduk di sebelah dia, not really face to face, tapi samping menyamping sekitar 45 derajat, karena buat remaja itu lebih nyaman dibanding eyes to eyes atau face to face. Sedangkan kalau untuk anak balita atau untuk anak SD, mereka senang tuh diperhatikan seperti itu. Jadi kita duduk sejajar dengan posisi mereka, kita perhatikan, kita simak dengan seksama gitu apa yang jadi kebutuhannya, ceritanya, pertanyaannya. Nah, dari situ anak pun juga belajar, anak pun juga menangkap pesan bahwa ini toh caranya berkomunikasi. Gitu. Dia akan melihat bahwa sebagai pendengar begitu caranya gitu. Kalau aku ngomong berarti ayah atau ibu mendengarkan dan begitu caranya, dan nanti ada waktunya bergantian si anak sebagai pendengar, papa atau mama sebagai speaker. Nah, ketika sedang berkomunikasi, saya sarankan gunakan open-ended questions. Jadi bukan hanya sekedar pertanyaan, kamu udah makan, Kak? Udah. Jadi bukan hanya sekedar jawaban, udah, iya, enggak, gitu.
Karena kalau pertanyaannya close-ended questions itu tidak merangsang anak untuk berpikir lagi atau untuk berpikir lagi the next topic atau next sentences-nya. Jadi open-ended questions contohnya gimana tadi tugas yang dikasih sama Bu Guru. Mama lihat kayaknya banyak ya tugas yang hari ini kamu harus kerjakan. Jadi, kalau kita pakai kata tanya bagaimana atau mengapa, itu lebih menstimulasi anak untuk create jawaban yang lebih panjang, dan di situ ada unsur sebab akibat, kan? Ya. Oke. Termasuk juga pernyataan, misalnya, menurut Mama rambut kamu udah gondrong nih, gitu. Gimana kalau besok kita potong rambut gitu. Nah, di situ ada kata bagaimana. Nah, dari model pernyataan open-ended questions akan terjadi diskusi. Gitu. Oke, terus lanjutnya refleksi. Jadi mengulang secara ringkas apa yang barusan dikatakan oleh anak, apa yang barusan diceritakan oleh anak. Jadi contohnya anak cerita tentang sekarang ini kan lagi tren online game ya, Roblox nih gitu. Terus mah aku barusan beli tameng gitu sama helm gitu buat si tokoh ini gitu. Terus aku pakai uang Robux-nya gitu buat beli si tameng sama si topi gitu. Oh gitu Kak. Jadi barusan kamu beli ini si tameng sama topinya. Oh pantesan kemarin kamu kerja gitu untuk dapat si Robux, uang di Robux gitu misalnya gitu. Nah, jadi kita menunjukkan ke anak bahwa kita mendengarkan apa yang barusan dia ceritakan dengan meringkas, mengulang kembali ceritanya dia. Dengan begitu dia tahu bahwa oh, Mama mendengarkan. Nah, ini yang biasanya agak susah dihindari, mengkritisi atau mengomentari sesuatu yang negatif tentang anak, baik ke anaknya atau kita ngomongin anak ke keluarga yang lain, misalnya kayak di arisan gitu ya, atau ke teman gitu. Ini yang saya sering dengar ya gitu. Iya nih Mah, gitu. Iya nih Mbak gitu. Emang anak saya tuh susah banget diatur gitu. Udah bolak-balik dibilangin, tetap aja diulang-ulang. Terus anaknya dengar gitu. Itu buat saya itu lumayan menjatuhkan mental anak gitu. Kalau kita mengkritisi dia whether langsung ke dia atau mengomentari dia di depan si anak. Jadi ini sebaiknya dihindari karena ini tidak membangun gitu. Yang ada malah mentalnya jatuh. Mentalnya jatuh, dan kalau anak udah mentalnya jatuh dan kalau tidak didiskusikan, dievaluasi, itu akan kebawa, akan tertanam dalam memorinya. Nah, ini magic words. Terima kasih, minta tolong, maaf. Itu jangan ragu-ragu untuk menggunakan ini ya sama anak gitu. Dari sini juga anak akan belajar gitu tentang komunikasi, adab berkomunikasi gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk minta maaf ke anak gitu kalau kita merasa wah ada yang salah nih tadi gitu, atau kayaknya ada yang perlu dibenerin nih gitu. Itu jangan ragu untuk minta maaf. Termasuk juga ke anak yang usianya masih balita. Oke, validasi perasaannya. Validasi perasaannya ini di sini maksudnya kita menunjukkan ke anak bahwa kita paham apa yang sedang dia rasakan. Memahami perasaannya itu bukan berarti kita selalu menyetujui keputusan dia atau menyetujui perilakunya dia gitu ya. Tapi kita di saat itu menunjukkan empati dengan anak bahwa apa yang kamu rasakan itu it's real gitu.
apapun itu, mau itu marah, kecewa, sedih gitu ya. Jadi contohnya ya, kalau kita memvalidasi perasaan anak gitu, anak kelihatan sedih gitu misalnya. Sedih karena WhatsApp-nya nggak dibalas sama temennya. Kak, kamu lagi sedih ya? Mama lihat kayaknya kamu lagi kesel nih gitu. Iya mah gitu, soalnya gini. Oh iya mama ngerti perasaan kamu gitu. Mama juga lah gitu, kalau WhatsApp mama nggak dibalas sama teman, ya mama juga ngerasa sedih, ngerasa kesel. Nah, jadi kita memposisikan diri kita sejajar sama anak gitu. Jadi contoh lainnya kalau untuk anak yang balita gitu ya, atau anak yang masih kecil, jatuh, kesandung, nangis. Seringkali yang saya lihat anaknya digendong atau udah jangan nangis gitu, masa gitu aja nangis sih gitu. Anak cowok nggak boleh nangis. Gitu. Nah, saat itu anak lagi penuh emosinya gitu, anak lagi kesakitan, lagi apa ya, ngerasa jatuh gitu. Dan apalagi untuk anak usia balita atau anak usia SD, yang dominan kan masih emosinya gitu. Jadi mereka perlu mengeluarkan emosi tersebut, baik lewat nangis atau lewat marah-marah, lewat ngomel gitu. Di situ peran kita sebagai orang tua seperti mangkok gitu ya, seperti mangkok yang siap untuk mendengarkan tumpahan emosi anak. Jadi biarkan dia luapkan perasaannya, emosinya, tentunya dengan cara kita pastikan bahwa caranya aman gitu ya. Dia tidak ngamuk, nggak mukul-mukul dirinya atau mecah itu, jangan sampai gitu. Tapi makanya perannya di situ kita peluk anak, kita pegang gitu, kita tenangkan dia dan kasih waktu buat dia untuk menumpahkan, mengeluarkan emosinya. Karena kalau belum selesai nangisnya terus kita buru-buru, udah jangan nangis gitu, malu sama tetangga, sama eyang gitu, itu nanti emosinya akan terpendam gitu, dan untuk proses tumbuh kembangnya tidak sehat karena pada jangka panjang nantinya dia akan terbiasa untuk memendam emosinya. Dan itu akan menjadi sumbatan gitu, sumbatan nanti ketika proses tumbuh kembangnya gitu, baik dalam ketika dia mengeluarkan perasaannya atau mencurahkan pikirannya, nanti akan ada sumbatan. Jadi ini yang saya maksud dengan validasi perasaan, beri waktu untuk anak untuk menumpahkan perasaannya. Dan setiap anak mungkin beda-beda, ada yang butuh waktu setengah jam, ada yang butuh waktu 2 jam, 3 jam, gitu ya. Tapi dari pengalaman saya, dari pengamatan saya, semakin sering anak divalidasi perasaannya, maka semakin aware dia dengan perasaannya dia sendiri, dan dia akan makin punya kemampuan untuk meregulasi, mengelola emosinya. Kalau dia sudah terbiasa diberi kesempatan untuk menumpahkan dan mengelola emosinya. Lama-kelamaan ketika anak berkembang, maka tidak terlalu lama itu waktu yang dia butuhkan untuk menenangkan dirinya. Karena dia mungkin secara otak ya, akhirnya otak juga terbiasa gitu untuk pertama mengeluarkan emosinya dulu, kemudian akhirnya terbiasa otak logikanya kemudian jalan. Oke, jadi ini tadi saya sudah mengcover apa sih kebutuhan dasar anak dan bagaimana tips-tips kita berkomunikasi sama anak. Oke, nah itu tadi semua adalah cara atau jalan untuk membangun koneksi, membangun hubungan sama anak. Kalau hubungan orang tua dan anak sudah established gitu ya, sudah oke, baru kita bisa membangun kesepakatan. Kesepakatan di sini termasuk tata tertib, disiplin, konsekuensi. Gitu. Saya lebih memilih kata konsekuensi dibanding kata hukuman. Karena kalau hukuman
ada konotasi oke, anak itu dihukum, tapi anak itu kemungkinan tidak atau belum belajar apa-apa dari hukuman. Tapi kalau dari kata konsekuensi, anak akan mendapatkan konsekuensi alamiah dari perbuatan yang melanggar kesepakatan. Oke, membangun kesepakatan. Di zaman sekarang ini, anak perlu dilibatkan atau diinformasikan kesepakatan apa yang dibangun dalam keluarga. Mau itu anak umur 5 tahun, 3 tahun, remaja, apalagi remaja, itu mereka perlu dilibatkan apa sih yang menjadi kesepakatan atau tata tertib di keluarga gitu. Nah, yang saya maksud kesepakatan di sini, di sebuah keluarga, ini termasuk misalnya jadwal harian ayah, ibu, anak. Kemudian tata tertib, misalnya bangun tidur, anak harus apa, beresin tempat tidurnya, ngelipat selimutnya. Habis mandi, misalnya jemur anduk, habis makan, taruh piring di dapur, kalau yang sudah besar bisa cuci piring, cuci gelas sendiri. Dan kalau saya perhatikan sebetulnya di masa COVID sekarang ini di rumah aja, justru ini kesempatan emas buat anak untuk belajar hal-hal yang di luar akademis juga gitu. Makin banyak kesempatan buat mereka untuk belajar bersama orang tua tentang life skills. Life skills dari tata tertib aturan di rumah, membuat keputusan, memilih, kemudian misalnya ini mau lebaran, anak diajak untuk misalnya milih menu atau milih mau beli apa nih gitu untuk kue-kue lebaran gitu. Jadi banyak sekali opportunity gitu, kesempatan buat anak belajar tentang hal-hal kehidupan. Termasuk juga nilai-nilai akhlak ya. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk anak balita misalnya, mereka kan masih sulit lah ya gitu untuk come up dengan kamu harus apa gitu kalau bangun tidur atau apa gitu. Tapi sebagai awal mereka bisa diinformasikan gitu. Adek, besok kalau bangun tidur bantalnya ditumpuk ya. As simple as that itu aja itu anak sudah belajar gitu. Oh, bahwa ada rutinitas nih, ada aturan nih gitu yang perlu dilakukan. Jadi bangun tidur udah aja nggak ninggal gitu aja tempat tidurnya nggak gitu, tapi semuanya ada aturan. Gitu. Terus Dek, kalau mau mandi ambil sendiri ya anduknya di luar gitu misalnya. Terus taruh gelasnya di dapur. Atau nanti kalau sudah main atau sudah mewarnai, ini krayonnya dibereskan ya gitu. Nah, dalam membangun kesepakatan ini, di sini juga peran orang tua untuk menemani anak. Kalau kembali tadi ke kebutuhan anak ya, anak butuh ditemani, diapresiasi, dikuatkan. Nah, ini juga berlaku ketika anak melakukan kesepakatan gitu. Jadi, once kesepakatan sudah ada, jangan berharap bahwa ini akan otomatis berjalan dengan sendirinya gitu. Pasti akan ada hiccups ya, akan ada tantangan gitu. Yang anak nanti mungkin nggak mood atau masih pengen nonton YouTube gitu. Jadi di sini negosiasi berjalan, di sini negosiasi dibutuhkan gitu, dan diskusi terjalin di sini. Oke. Nah ini saya kasih contoh daily schedule gitu ya. Kalau yang kiri ini jadwal yang sudah lebih detail lagi, dan biasanya untuk anak-anak yang SD ke atas ini mereka sudah paham karena sudah paham jam kan gitu. Sedangkan untuk yang kanan ini yang lebih sederhana,
masih pakai gambar gitu, dan jadwalnya pun juga tidak terlalu detail ya gitu. Tapi mereka tahu bahwa oh kalau bangun tidur tuh mandi, terus ada makan pagi, terus nanti siang ada makan siang, ada untuk yang sholat, ada sholat zuhur gitu. Jadi kalau yang kanan ini versi sederhananya gitu untuk anak-anak. Menarik ya. Mereka. Menarik. Judulnya Iya. COVID-19 Daily Schedule. Ya, jadi saya searching nih di Google gitu, ternyata ya ini ada beberapa keluarga yang akhirnya come up dengan daily schedule khusus schedule di masa COVID-19 ini gitu. Karena kan kalau saya amati masing-masing kan punya jadwal nih, yang punya kesibukan kan, yang ayah, ibu WFH, nanti anak SFH gitu, school from home gitu. Jadi asal jangan menginspirasi jadi new normal akhirnya. Besok-besok sekolahnya nggak usah ke sekolah ya, dari rumah aja, kerjanya juga dari rumah aja. Bisa jadi loh. Iya, bisa jadi. Iya. Ada anak milih homeschooling. Homeschooling. Iya. Oke, jadi ini contohnya bisa disesuaikan dengan kultur keluarga masing-masing. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, belum tentu kesepakatan itu berjalan dengan lancar. Belum tentu anak itu akan on time melakukan hal-hal yang tadi dijadwal itu. Jadi apa yang perlu dilakukan? Biasanya dari pengalaman saya, yang memancing orang tua itu langsung emosi gitu ya, emosi adalah pemikiran, ini anak udah dibilangin bolak-balik, jam 6 langsung apa gitu misalnya. Kok masih aja diulang gitu. Nah, itu yang suka memunculkan pikiran-pikiran seperti itu, memunculkan emosi gitu. Apalagi kalau kita ngerasa nih anak udah diomongin bolak-balik tapi kayak ngulang terus gitu. Apa sih nih anak maunya gitu. Nah, di sini orang tua perlu aware dengan mindset-nya, perlu aware dengan perasaannya gitu. Perlu cek apa benar anak ini memang nggak ngeh dengan diskusi kita kemarin, atau apa benar anak ini sengaja nggak nurut gitu. Jadi kita perlu questioning ourselves dulu gitu ya, dengan asumsi-asumsi tersebut gitu, supaya kita tenang. Kalau kita sudah tenang, sudah netral, baru kita datengin anak. Karena tetap yang namanya kesepakatan, kalau sudah disetujui dan ada pelanggaran, ya anak harus belajar, itu nggak benar gitu ya. Nah, itu perlu dikomunikasikan dengan sikap tegas, dengan sikap tenang. Tegas di sini nggak harus marah ya gitu, tapi tegas itu artinya jelas, konsisten, dan kembali ke aturan. Ketika komunikasi, pastikan posisi kita sejajar dengan anak, eye to eye, gitu ya, eye level. Terus kita tanya ke anak, Kak, kan udah tahu kan jam 7 waktunya belajar gitu. Iya, tapi sering nih di keluarga-keluarga, iya Ma, tapi tunggu nih, tar dulu nih masih seru nih gitu. Nah, di situ butuh untuk diskusi. Oke, berapa menit lagi nih? Atau kamu butuh waktu berapa menit lagi? Kalau anak lagi online game gitu, kan tadi sebenarnya seharusnya jam 7 kan gitu. Nah, oke, kita kasih waktu 10 menit. Bener ya, 10 menit ya gitu. Nah, biasanya kalau anak sudah merasa dipahami dan orang tua ngertiin apa yang sedang dia lakukan, itu anak akan cenderung lebih nurut, lebih mendengarkan orang tua, lebih ingat dengan diskusi kesepakatan di awal. Tuh. Jadi kemarin baru ada klien yang konsultasi, yang dia lakukan adalah, ini anaknya umur 7 tahun, SD, cewek, mereka sudah punya kesepakatan bahwa oke, 1 jam nonton YouTube, jam 7 selesai, habis itu belajar. Nah,
jam 7 nggak mau selesai anaknya. Nggak mau selesai anaknya, terus ibunya bilang, Kak, udah stop, sekarang kan jam 7 gitu. Enggak, kata anaknya, enggak, aku masih mau nonton gitu. Stop, Kak, gitu. Enggak, gitu. Akhirnya itu emosi, eskalasi, naik, dan akhirnya si ibu kasih warning 1, 2, 3, anak makin marah, dan makin marah, endingnya anaknya distrap di kamar dan tantrum gitu. Nah, itu kan hal seperti itu kan kalau bisa perlu dihindari ya. Gitu. Jadi komunikasi kita, hubungan kita dengan anak perlu lancar dulu nih, perlu terjalin dengan lancar. Kalau komunikasi sudah lancar, ibaratnya kayak pakai telepon atau kita sekarang webinar dengan Zoom, komunikasi lancar, hubungan lancar, maka apapun bentuk isi komunikasi yang berlangsung ya akan berlangsung dengan lancar juga gitu. Tapi kalau komunikasi atau bondingnya stagnan atau ada ada yang tersumbat gitu, nah itu gampang untuk menyulut emosi. Jadi itu pesan saya. Bonding dulu, kesepakatan, connection dulu, baru kita membangun disiplin. Nah, di sini peran orang tua adalah mengingatkan anak atau ananda untuk kembali ke kesepakatan dengan cara yang penuh kasih sayang. Karena seringnya kalau sama-sama ngotot, sama-sama keras, akhirnya nggak ada jalan temu. Oke, jadi ini build connection dulu, trust, aman dan nyaman, baru setelah itu bangun disiplin dan kesepakatan. Oke, terima kasih. Itu aja sih materi yang mau saya bagikan. Selanjutnya, diskusi nih Mas Bambang. Ya, silakan. Bagus nih. Maksudnya topik komunikasi ini memang nggak ada habisnya ya gitu. Ya, betul. Apalagi kalau kita punya anak sendiri gitu. Jadi saya tahu ilmunya, tapi at the same time ketika praktek emang harus stop dulu gitu dan ingat-ingat nih apa ilmunya, baru kita praktekkan gitu. Tapi yang saya perhatikan gitu ya, ini sebenarnya lebih ke mengubah kebiasaan kita aja sih gitu, mengubah cara komunikasi. Kalau selama ini mungkin kita belajar dari orang tua kita zaman dulu gitu, model komunikasi yang otoritarian gitu ya. Dan mungkin untuk sekarang ini nggak efektif, it doesn't work gitu untuk anak-anak milenial gitu yang sudah terekspos dengan YouTube dan Google. Gitu. Nah, Halo? Ya, halo. Oh, keren yang ya. Terus. Nah, perlu adanya hubungan yang di situ ada trust antara anak dengan orang tua, rasa aman, baru kemudian disiplin dibentuk. Oke, ada pertanyaan? Diskusi? Selamat sore Mbak Vivit, Pak Jesse. Halo. Pak Zaki, halo. Selamat sore Ibu Sri Purwita Mintarti, salam kenal. Salam kenal, panggil saya Ninong aja Mbak. Oh, Ibu Ninong. Iya, itu panggilan murid-murid saya juga Ninong. Siap, Ibu Ninong. Saya baru selesai kelas, dia baru gabung. Oh, pantesan. Jadi di ujung. Nanti lihat YouTube-nya aja. Siap. Bisa saya aja sih beberapa pendapat. Halo Vivit. Happy birthday. Oh, selamat ulang tahun. Ya, Thank you. Selamat ulang tahun Pak Jesse. 17 tahun. 17 tahun dong. Malam 17 tahun. Jadi Forever makanya ya. perlu Mbak Nino nih yang untuk mendidik saya nih. Aduh, kayak saya perlu belajar sama suhunya deh.
saya ada sedikit ada sedikit perkembangan, artinya perkembangan ilmiah baru. Karena hubungannya kita dengan neuroscience, saya jangan dianggap ini sebagai satu yang bertentangan dengan apa yang diberikan oleh Nino ini secara normatif sangat baik gitu ya dalam rangka apa namanya parenting dan juga perkembangan anak ya. Tetapi perkembangan belakangan ini banyak saya melihat pendapat-pendapat dari para neuroscientist ya, terutama neuroscientist dan psikologis ini sudah bergabung, Mbak Nino. Jadi mereka itu sudah saling apa knowledge sharingnya sama saling berinteraksi sangat erat gitu ya. Jadi ada kesepakatan jadi akhirnya pada tahun 90-an atau menjelang tahun 2000-an sistem pendidikan di Amerika itu karena kesepakatan antara neuroscientist dan psikologi itu merubah sesuai dengan research yang dilakukan oleh Harvard Child Center itu, bahwa Mbak Nino aware nggak tentang anak-anak yang pada periode sensitif, ya kan? Pada periode sensitif itu adalah dari 0 sampai 6 atau 7 tahun mungkin di Indonesia ya. Itu adalah periode di mana kalau menurut Bruce Lipton itu dia ahli DNA ya, epigenetik dia ahlinya, tetapi dia juga meneliti secara neuroscience perkembangan otak anak-anak pada umur demikian, periode sensitif. Nah, pada periode sensitif menurut dia, dan saya sepakat juga dalam hal ini, seperti Mbak Nino katakan juga, anak itu lebih banyak mendengar, lebih banyak absorbing gitu ya. Jadi dulu kita mungkin terlalu over education ya, bahwa seolah-olah anak pun sudah mengerti seperti kita orang dewasa gitu ya. Padahal mereka itu dalam perkembangan otaknya umur sampai 2 tahun aja belum berkembang korteksnya dia ya, artinya bagian rasional yang memahami apa yang terjadi gitu ya. Nah, ternyata sampai periode 0 sampai 6-7 tahun itu periode disebut sebagai periode yang sangat sensitif. Sensitif kenapa? Karena pada saat itulah dibentuk kebutuhan emosional anak gitu. Ya, karena memang yang berkembang baru limbic system kan, korteksnya belum berkembang. Jadi limbic system yang berkembang. Jadi di situ survival, jadi di brainstem dengan limbic system itu berperan terhadap anak-anak, dan anak-anak kita over educated seolah-olah korteksnya sudah ini, sehingga ada pendidikan juga yang diberikan kita mulai dengan preschool ya kan, sudah mulai membuat schedule yang lebih terstruktur, padahal mereka tuh masih belum sampai kepada tahap itu. Ini menurut pendapat beberapa para ahli ya, yang sekarang makanya saya juga menerapkan parenting yang lebih penting daripada pembinaan anaknya. Nah, Harvard mengatakan bahwa anak itu mengalami toxic stress, artinya stres yang beracun lah istilah ininya ya. Nah, dalam praktek saya, anak-anak pakai narkoba itu memang pada masa kecilnya dengan psikodinamiknya dia, itu pada masa kecilnya kebutuhan emosional dasarnya itu banyak tidak terpenuhi. Padahal keluarganya banyak yang terstruktur gitu ya kan. Nah, dalam hasil penelitian saya, justru keluarga yang tidak terstruktur, misalnya saya mengikuti satu anaknya ini dari kecil nih, tukang apa yang suka kumpulin sampah gitu ya. Pemulung. Apa namanya itu ya? Pokoknya tukang sampah ya. Jadi mereka anaknya juga ikut ke sana. Nah, pada saat dia ngumpulin sampah, anaknya bermain, dia bermain dengan sampah. Kotor memang, iya kan? Tetapi dalam perkembangannya setelah dia remaja, jadi mungkin terakhir 13 tahun, ini anak berkembang sangat normal, ya kan? Di lain pihak ada keluarga yang well structured, semua tersedia,
saya mengikuti sampai dia umur 14, anaknya jadi apa? Jadi melawan orang tua terus, ya kan? Nah, artinya apa? Jadi orang tuanya sampai bingung, dia bilang apa aja kebutuhan anaknya ini kita penuhi secara emosional, termasuk kasih sayang. Tetapi ternyata pemenuhan kasih sayang dia itu buat anak dilihat sebagai stres yang toksik gitu. Ya kan? Beda dengan anak yang pemulung ini, justru anak pemulung ini dia tidak mengalami stres toksik, lingkungannya saja memang yang toksik, ya toh. Iya. Tetapi dia diajak sama orang tuanya ikut ngumpulin ini dan segala macam. Tidak disuruh untuk ngumpulin buat ini, buat duit, enggak. Pokoknya dia lihat orang tuanya ngumpulin ini, dia ikut ngumpulin ini. Nah, itu sejalan dengan apa teori atau sintesis. Mungkin sekarang udah jadi teori yang kalau Anda baca bukunya The Biology of Belief, Bruce Lipton katakan bahwa pada umur segitu, anak itu dalam umur 0 sampai 6 tahun atau 7 tahun itu, dia pada fase di mana dia fase hipnotik. Ya, dia dalam keadaan fase hipnotik karena dia bergerak dengan gelombang, katanya gelombang theta lah gitu ya. Artinya gelombang theta itu jadi dia melihat apa yang ada di lingkungannya dia. Ya, jadi dia tidak butuh understanding. Dia tidak butuh pemahaman. Nah, banyak sekali pasien saya justru orang tua yang ingin anak-anak itu disiplin. Anak-anak itu well structured dalam ini. Ya kan? Nah, umur 8-9 tahun banyak orang tua datang, anaknya itu nggak mau belajar. Udah Alasannya ya? bahwa dia dibully sama teman-temannya. Tapi kan yang dibully bukan hanya dia, Pak. Lain juga dibully gitu. Ada yang ikut bully gitu. Banyak sekali faktor-faktor yang menentukan gitu. Nah, sehingga mungkin ya, makanya kita sedang mencoba untuk menerapkan di kita punya klinik, menerapkan parenting yang berbeda. Jadi sudah tidak berbicarakan authoritarian, lalu authority, permissive dan segala macam. Itu mungkin terlalu normatif yang boleh saja dilakukan, tetapi akan banyak sekali yang harus dilakukan oleh orang tua dalam rangka melakukan itu. Nah, sedangkan orang tua mungkin, apalagi orang tua yang sibuk dan ini tidak punya waktu untuk bisa menjalankan struktur itu gitu ya. Nah, sementara yang pemulung dan juga ada lingkungannya mereka tuh anak-anak bebas bermain ya, tidak punya jam waktu ya, sehingga tapi punya jam tidur karena mereka kecapean atau punya jam makan karena mereka lapar gitu ya kan. Nah, itu saya pikir konfirmasi daripada apa yang dikatakan oleh Bruce Lipton. Nah, saya mencoba untuk bereksperimen dengan cucu saya nih, ya kan. Tapi orang tuanya nggak tahu, nanti jangan dikasih tahu ya bahwa cucu saya lagi eksperimen sama cucu saya. Jadi orang tuanya nggak sadar cucunya jadi eksperimen. Orang tuanya nggak ada di sini ya. Bocorin lah. Jangan telepon anak saya, Fit, nanti. Jadi cucu itu saya suka marahin orang. Kamu kalau dia lagi main game atau dia sebetulnya tidak main game, tetapi dia menggunakan tablet gitu ya, melihat aneh. Nah, yang dilakukan dia tidak mengerti game. Yang dilakukan dia itu adalah atensi. Problemnya adalah single one way attention yang dilakukan gitu. Nah, karena one way attention harus limited, gitu ya. Limited itu jangan dengan alasan, kamu nanti harus tidur, kamu nanti capek, nggak ada. Oke, I give it you setengah jam ya. Kita coba setengah jam. Pertama memang sulit sekali. Lama-lama dia akhirnya dia sendiri. Pak, it's already half an hour ya. Ajakin bahasa Inggris karena bahasa paling gampang lah, nggak usah masuk sekolah untuk sekolah bahasa. Di rumah suruh bahasa Inggris saja ya bisa. Cuman orang kayak di Bandung ini nih diajarin bahasa Inggris tapi bahasa Sundanya nggak ngerti gitu ya. Jadi kadang-kadang konflik gitu. Yang konflik orang tua, buat anaknya sih nggak masalah, dia mau belajar bahasa Sunda, bahasa Inggris kayak itu buat dia sama dengan diabsorb aja sama dia. Nah, yang terjadi apa? Yang saya minta secara tidak langsung, saya bilang sama anak saya, yaitu pada saat dia melihat gadget itu, Anda harus dekat sama dia, gitu ya. Nggak perlu lagi membahas apa ada dalam gadget itu, karena dia
yang dia butuhkan bukan gambarnya, yang dia butuhkan adalah atensi kepada gadget ini, kepada gambar. Jadi gerakan, movement dan segala macam itu sangat penting buat kognitif. Ya, nah, yang kedua, membangun disiplin, yang disebut bangun disiplin memang perlu. Nah, untuk itu half an hour. Nah, lama-lama, jadi saya bilang tunjukin tuh jamnya. Lihat, kalau ininya ada, ini kan jam 9 pagi, kalau jam 9 jadi 9.30. Nah, then you have to stop. Pertama sih dia keenakan atensinya. Jadi dia bukan fokus kepada gamenya, tetapi memang pada saat itu secara emosional anak membutuhkan attention. Dia mendapatkan atensi ini. Bahkan orang tua yang datang mengeluh dengan anak-anak dengan gadget, saya bilang gadget itu sangat positif. Kenapa? Kalau kamu ke mall, terus anak tantrum, kasih aja gadget, diam dia. Ya kan? Efektif. Dan itu fakta gitu ya. Jadi karena gadgetnya itu adalah displacement attention gitu ya dari tantrumnya dia gitu. Sangat gampang gitu. Jadi manfaatin itu, saya bilang gitu ya. Tapi kan nanti dia gadget. Nah, problemnya ada semuanya dari parent, dari orang tua. Orang tua itu juga, Nino, kalau kita terlalu normatif, orang tua juga pusing, ya kan? Dia mau bikin ini, anak nggak akan bisa mengerti sampai 7-8 tahun ya. Anak tidak akan mengerti apa itu disiplin, apa itu ini, mereka belum mengerti. Nanti setelah mereka berkembang, nanti ada periode berikutnya adalah periode anak menjelang remaja. Ini paling krusial juga ya di situ ya. Nah, tetapi anak pada periode remaja ditentukan dengan emosional development, kebutuhan yang terpenuhi atau tidak pada masa sensitif itu, periode sensitif. Jadi nanti pada masa remaja dia akan bukan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak orang tuanya, tetapi dia akan bisa beregulate emosinya. Unconscious. Jadi kita tidak bisa, sebab kalau kita meminta parent untuk melakukan ini, secara conscious anak itu belum bisa terima, ya kan? Jadi anak lebih baik dibangun unconsciously itu sesuai dengan Jung sama psikodinamikanya begitu ya kan. Nah, saya lagi melakukan percobaan sekarang ini beberapa anak yang umur 5-6 tahun dalam bentuk konseling orang tua free kepada orang tuanya. Saya pengen lihat nih perkembangan umur 10-11 tahunnya bagaimana. Ya kan? Sesuai dengan ini ya. Jadi secara neuroscience perkembangan otak itu, kalau perkembangan otak emosi sulit buat kita untuk berbicara secara rasional dengan mereka. Ya kan? Dengan berbicara soal disiplin. Mereka nggak ngerti dan tidak mau mengerti. Mereka nggak tahu itu, belum sampai mereka ini. Nah, kebanyakan orang tua bermasalah untuk ini. Nah, sehingga ada orang tua yang menyalahkan diri sendiri, ada orang tua yang menyalahkan anak karena anak tidak mau disiplin, anak tidak mau ikut aturan kan gitu. That is the culture gitu ya. Nah, culture ini culture Indonesia terutama lebih mudah sebetulnya mengajarkan orang tua untuk lebih bisa memahami apa yang terjadi dengan anaknya. Nah, dalam pengalaman saya dengan memberikan konseptualisasi tentang perkembangan, orang tua itu lebih mudah gitu. Jadi kalau gitu nggak boleh dimarahin, cuma marahin aja, nggak masalah begitu ya. Nah, jadi tidak perlu harus menunjukkan. Tapi kan saya sayang nih, nah terutama di Sunda, di Sunda ini orang tua kadang marah sama anak, gitu. Tapi bukan tidak mau mengikuti, tapi mereka tuh sangat halus untuk tidak memarahin. Ulah gitu atuh, gitu kan. Jadi kalau di Manado cuek jadi kumahangke kalau di Manado atau di Batak, pergi kau, digituin kan. Iya. Nah, tetapi tidak membuat orang Batak itu, anak kecil Batak itu berkembang menjadi anak yang agresif juga, tidak ternyata gitu ya. Setelah, nah ini satu contoh misalnya, kita bicara replacement. Ya. Replacement ada ini satu kasus di mana orang tuanya mengatakan bahwa saya sudah menjalankan parenting yang tidak permisif dan juga tidak otoritarian ya. Jadi memberikan authority, mencobakan ini. Contohnya begini, anak saya nih katanya dia teman-temannya pada main, lagi hujan-hujan gitu, teman-teman tetangga pada main di luar, dia pengen main di luar, gitu ya. Nah, terus saya katakan bahwa kamu tahu nggak,
main di luar itu bisa sakit dan segala macam karena hujan kayak begini ya. Anaknya tetap maksa. Gitu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Nah, saya bilang, Anda bisa memberitahu seperti itu, tapi anak perlu replacement. Dia replacement karena dia melihat di hujan dan itu lihat temannya, dia melihat itu sebagai bermain. Ya kan? Cara dia memuaskan hatinya dia dan juga motoriknya. Jadi karena dianya dari limbik langsung ke parietal langsung jadi motorik gitu ya. Itu kebutuhan yang sangat basic gitu, sangat mendasar gitu. Karena joy itu yang kesenangan yang dia lihat di situ, melihat bukan hujannya. Dia tidak melihat sakitnya juga, dia tidak mengerti. Nah, sehingga apa? Anda perlu ada replacement, saya bilang gitu. Kalaupun Anda tidak mau dianya gitu. Nggak usah dijelaskan sama dia, yang penting ada replacement. Oke, nanti bagaimana caranya? Mama bisa setuju, tapi tunggu hujan juga berhenti. You don't have to explain kenapa, tapi syaratnya adalah hujan berhenti. Begitu hujan berhenti, ya dia boleh bermain gitu. Iya kan? Dia tetap terpenuhi kebutuhan untuk bermainnya, ya. Dan dia tahu bahwa oh ya kalau saya bermain harus hujan harus berhenti dulu. Bukan karena dia bakal sakit, enggak. Tapi dia tahu bahwa oh kalau saya berhenti hujan baru bisa main, gitu kan? Itu ininya konseptualisasinya. Nah, tentunya saya terus terang aja belum mendapatkan hasil yang konkret mengenai itu, tetapi dalam beberapa hal replacement atau istilah umumnya katakan kita tunda itu sebetulnya bukan penundaan. Nanti dia akan dapat. Tetapi nanti persyaratannya gitu. Itulah yang dibilangin sebagai aturan di dalam keluarga ini. Jadi dia lama-lama dia tahu nanti dalam perkembangan remajanya dia akan automatically. Jadi yang penting adalah satu attachment, kedua engagement. Ya, attachment itu tentu yang apakah bonding apa ini dengan orang tua, sebab anak pada saat dianya lahir pertama yang dia inginkan adalah security attachment. Itu paling penting ya, security attachment. Lalu kedua setelah dianya otaknya melihat segala sesuatu, dia melihat ibunya segala macam, terjadi engagement. Engagement itu termasuk bonding, attention dan segala macam. Jadi berikan kesempatan untuk dianya mendapatkan kesempatan untuk attachment. Makanya banyak teori untuk attachment to Bowlby, teori personality dan segala macam akan berkembang terus ininya. Lalu yang kedua itu adalah engagement. Engagement itu keterlibatan langsung kepada apa yang dia inginkan. Dua itu attachment memenuhi emosional, security, survivalnya dia, brainstem. Lalu engagement adalah memenuhi kebutuhan emosional limbic systemnya dia. Nah, apapun teori modelnya bisa aja dibikin Mbak Neno ya. Anda bisa bikin dengan cara ini. Itu nanti berikutnya. Tapi basicnya secara neuroscience, karena kita masyarakat neuroscience, kalau saya melihatnya betul hasil penelitian, saya juga masih mencoba-coba, Mbak Nena. Bukan berarti saya sudah mendapatkan teori ini sebagai satu yang valid gitu ya. Tapi kita try, kita harus coba terus-menerus. Nah, buat saya disitulah pentingnya parenting. Kita membentuk parenting community di sini dengan beberapa psikolog nanti itu, bahwa parenting itu sangat penting. Nah, parenting di Sunda beda. Kalau Anda di Batak beda lagi parenting sistemnya. Iya kan? Nah, di Jakarta tentu akan beda lagi. Culture-nya beda. Iya. Ya, kira-kira begitu pendapat saya, Mbak Neno. Jangan melihat itu sebagai hal yang berbeda dengan apa yang selama ini ada, tapi lihat itu sebagai complementary, ya kan? Di sinilah kita sharing knowledge-nya di sini. Ya, tapi jangan Anda menganggap bahwa itu juga satu yang normatif mutlak, tidak. Itu akan sangat fleksibel gitu ya, sangat fleksibel. Cuman agak sok jago aja teori ini. Nah, karena nggak bisa dipraktikkan ke orang lain, terpaksa ke cucu sendiri deh kita praktekin. Nina belum punya cucu sih ya, jadi nggak ada tempat praktek. Baru ada anak aja. Udah. Nah, jadi dengan orang tua, itu yang selalu saya tekankan para psikolog. Di tempat praktek Anda itu adalah laboratorium Anda. Ya kan? Jadi lakukanlah eksperimen juga di situ. Karena tidak ada psikoterapi itu yang mutlak. Oh, saya pakai kognitif CBT itu the best dan paling mutlak.
Saya nggak saya psikodinamika, saya psikoanalisa, nggak ada yang itu. Jadi semuanya eksperimen, ya. Kita bereksperimen kok selalu. Ya, Dan saling mengkomplementari ya. Iya, cuman kita berpengetahuan aja gitu ya. Apalagi dengan Mas Bambang ini pengetahuan kita juga makin banyak lah. Dengan Amin. kita bersyukur ada Bambang yang bisa mempertemukan kita dengan para ahli ini. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jesse. Ya. Jadi sebetulnya sih yang kalau saya perhatikan memang kebutuhan attachment emosi itu yang jadi fondasi ya Pak ya gitu ya. Untuk proses tumbuh perkembangan anak sampai ke depannya sampai dia dewasa nanti. Cuman nanti memang untuk parenting itu mesti ada di lingkungannya Manino punya cara sendiri untuk bisa dianukan di structure oleh mereka gitu ya. Yeah. Jadi nggak bisa tiru Pak Jesse anunya begini lalu bisa ditiru di sini. Jadi stereotypingnya tidak berlaku gitu. Yep. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jesse. Ini menarik sekali ya. Mungkin dari Dr. Budi juga mau tanya atau Mbak Vivit. Kalau saya sih ada beberapa poin, Pak Jesse. Mungkin kebetulan kalau saya mungkin kedengaran suara saya ya? Kedengaran. Kalau saya mungkin bisa jadi garis tengah, karena saya bukan psikolog, bukan juga neuroscientist murni, kan? Kita kan bilangin neuroscience antusias. Tapi saya lihat benang merahnya gitu ya. Memang ini saya catat beberapa ya tadi, needs and wants-nya aja, kata Pak Jesse dalam perkembangan anak, terutama perkembangan zaman teknologi udah berubah. Artinya basic needs-nya itu bukan lagi makan, minum gitu ya, atau apa ya, tapi baterai sama pulsa katanya. Makanya tadi di mall dikasih gadget aja udah diem gitu kan. Walaupun sebenarnya bisa positif, bisa negatif, tergantung peruntukan dan pengawasannya gitu ya. Nah terus berdasarkan ini agak matching dengan kita kan melakukan kuesioner selalu tuh beberapa kali kemarin sih di dalam Google Form itu. Jadi orang mendaftar sembari ngisi kuesioner. Itu ternyata untuk masalah anak dan orang tua ini itu topik yang paling dominan loh. Di situ saya ngelihat 36% kemarin ya, itu terkait dengan human brain development. Terus 23% terkait dengan teaching, dengan parenting gitu kan. Jadi udah kalau dijumlah udah 60%. Walaupun sampelnya masih bias ya, artinya itu kan berdasarkan ya para peserta, partisipan, tapi itu bisa jadi acuan. Cuman yang menarik buat saya adalah artinya kita kan nggak kalau saya sih don't care tuh mau dari psikologi, mau dari neuroscience, yang penting bermanfaat nggak. Bahkan kadang-kadang kita sering bikin teori, saya bikin tulisan, tapi dalam praktek sehari-hari makanya saya bilang, ini menarik, saya aja masih belajar terus. Saya pusing juga tuh berkomunikasi sama Krisna, sama Anissa gitu kan. Mereka kan udah bukan XYZ lagi, Z kali ya. Kalau kelahiran tahun ya, udah tahun berapa? 2000-an, 2005 kan? Iya, generasi Z. Kan ada generasi katanya Instagram generation. Terus yang ke sini Snapchat generation. Nanti abis ini Zoom generation. Kita digital imigran kita ikut-ikutan. Nah itu saya belajar juga, artinya nggak semudah apa yang kita bicarakan, dan praktiknya itu setengah mati karena dia tidak hanya melibatkan kognitif. Menurut saya yang dominasi justru emosional itu yang ada di limbik. Yang kadang kita tahu teorinya, cuman kita lupa tuh pada saat, apalagi unstabil ya, enzim neurotransmitter kita lagi terganggu tuh, unstabil kan. Nah, di human brain development itu ya sebenarnya seperti yang tadi Mbak Ninong bilang juga kan, Dr. Amir juga sering ceritakan gitu kan. Tapi mungkin kadang-kadang buat orang awam terlalu teknis dengan istilah-istilahnya gitu ya. Tapi mungkin neuroscience itu bisa berdampingan. Kapan sih harus belajar hitung, bergerak, motorik tuh lagi berkembangnya segala macam. Jadi penting sih memang tahapan pengembangan brain. Cuman ada satu menarik, terutama dalam masalah emosional tadi. Kata Pak Jesse ada attachment ya. Bahkan di Agang Kadiri itu Neuro Leadership for Kids tuh ya.
itu saya ingatnya SWOT. SWOT itu S-nya self esteem, O-nya tuh apa ya, orientation and control. Tapi P-nya apa, A-nya itu attachment. Attachment itu menjadi penting. Attachment itu jadi penting. Jadi apa ya? Ada lagi dari, kan kita belajar boleh dari mana aja ya. ada lagi, saya pernah berapa kali, bahkan saya bikin tulisannya juga, lihat videonya pernah dengar Dr. Marwa Azab. Itu keren juga tuh. Dia kan neuroscience ya, neuroscientist ya. Psikologi tapi neuroscientist. Ada namanya neuroscience of pain ya. Katanya ini yang perlu diketahui juga ya, secara sainsnya ya, bahwa physical pain sama social pain atau emotional pain itu ya ada gitu loh, sama sakitnya. Nah, kan seringkali orang tua tuh merasa, saya nggak melakukan kekerasan kok bang, saya nggak mukul, nggak, bahkan cubit aja enggak. Tapi dia lupa itu loh. Makanya tadi saya setuju tuh, sebelum kita melakukan kesepakatan, kata Mbak Ninong, yang penting bonding dulu, emotional bonding jadi penting kan. Kan di NLP juga diajari tuh, komunikasi efektif, membangun apa, building rapport gitu. Artinya secara emosional kita rasakan kalau kita belum srek susah. Boro-boro mau jualan, berkomunikasi aja susah gitu kan. Apalagi orang tua sama anak. Jadi touching yang seperti Pak Jesse bilang itu penting. Nah, tapi saya pernah bikin tulisan, ya, namanya belajar menulis ya, di Kompas Siana. Saya bilang di rumah aja itu meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, di sini saya singgung bukan hanya anak sebenarnya. Sebenarnya peluang buat orang tua sendiri, karena kan udah kita sama-sama tahu mayoritas problem anak itu bukan anak itu sendiri, pasti kontribusi orang tuanya sangat dominan gitu kan. Nah, yang paling menarik ini, saya salah satu bahasannya adalah kemampuan berpikir di sini adalah kan kita udah belajar, sama-sama belajar tahu udah ada apa, survival brain, ada limbic, terus ada otak manusia ini yang binatang nggak punya, yaitu executive brain atau meningkatkan executive function. Ini besok topik menarik Bu Supra lusa bawakan tuh. New normal. Executive function di new normal ini. Hari Jumat besok tuh Bu Supra. Udah firm ya, udah konfirmasi. Nah, di executive function ini itu kan ada 3 yang saya tahu, mungkin nanti Pak Jesse bisa nambahkan, ada working memory, inhibitory control, sama cognitive flexibility. Tapi kadang-kadang definisi itu hanya nambah kosakata kita, apalagi tuh gitu kan. Tapi coba dipraktekkan itu lebih mudah ternyata. Misalnya inhibitory control itu itu sangat terkait dengan emosional, kecakapan emosional. Bagaimana anaknya mau diharapkan cakap emosional kalau orang tuanya masih meletup-letup gitu kan? Ya kan, orang tua kan sangat egois sebenarnya. Pada saat dia lagi sibuk, nggak mau diganggu tuh. Wah itu. Nah, kalau cognitive flexibility itu saya tulis di situ. Ya, saya ngambil dari acuan-acuan lain juga sih. Misalnya aplikasi paling sederhana di matematika. Ini kan karena lagi work from home, ada sekolah di rumah juga. Itu kan intensitas komunikasi ketemu anak dan orang tua lagi tinggi gitu ya. Intens. Lagi intens. Mungkin teman-teman ada yang bilang, bang anak gue mah udah kerja, udah kawin. Nah itu beda lagi cerita. Ini maksudnya anak-anak mungkin yang SMA, yang masih kuliah atau SMP. Itu kan di rumah kan mereka dikasih PR banyak banget tuh kan. Nah kadang-kadang kalau saya, ibunya sampai bilang, kalau ke ayah matematika apa ya, tanya sama ayah. Ayah jagonya matematika katanya gitu. Datang ke saya gitu. Nah kita kan era pengajaran metodenya beda. Betul. Nah di situ cognitive flexibility dia dilatih. Yang dilatih bukan anak kita juga. Misalnya ini ada soal begini-begini. Zamannya kita ngerjainnya tuh rumusnya begini-begini. Zaman dia bisa berbeda. Nah pada saat kita berdiskusi duduk bareng, yang kata tadi Mbak Dinong ya, yang duduknya nggak berhadapan tapi bersampingan, as a team ya, sebagai team gitu ya. Cara kamu gimana? Ini cara saya gini. Nah kalau anak bisa membuka diri, mau menerima pakai cara kita juga, dan kita mau menerima pakai caranya dia, itu sebenarnya sama-sama belajar fleksibilitas kognitif berpikir kita loh. Nggak gampang loh. Ya kan? Ini kan yang sekarang hari ini banyak, kita bilang radikalis. Radikal itu bukan di agama ya. Radikal macam-macam. Karena udah menerima satu cara, udah pokoknya dia yakin banget pakai cara itu dan dia nggak mau tahu cara. Padahal kalau kita jalanin, resultnya sama hasilnya. Kenapa kita harus berdebat gitu kan?
Terus yang kedua, cognitive flexibility dalam hal membaca. Ini lucu juga loh, ternyata bisa kita latih. Fleksibilitas kognitif dalam membaca tuh gimana? Misalnya, anak itu kita stimulus, kasih bacaan yang beda-beda. Kadang-kadang kita kasih science fiction, kadang-kadang kita kasih buku olahraga segala macam. Sehingga dia tuh punya program di sini, kalau istilah Pak Jesse ya mungkin skemanya kaya, skema foldersnya kaya. Pada saat ini ngomong novel, percintaan, ya kan? Oh ini ngomong masalah logik, detektif perang segala macam. Karena kalau kita hanya ngandalin internet, dia hanya milih yang dia suka. Paling banyak game. Dan ternyata problem kognitif executive function itu tidak semudah. Ini saya juga baru kaget tuh. Ternyata selain emosional itu penting ya, itu juga nomor satu. Tapi executive function itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sangat kompleks. Tidak semudah meningkatkan executive function dengan bermain game, dengan main catur. Enggak itu dong ternyata. Nah, terakhir ada cognitive flexibility dalam hal membaca, menulis. Menulis itu juga mungkin Mbak Vivit kemarin ini ngerasain banget bikin bacaan, bikin tulisan. Karena ternyata dalam kita belajar menulis itu kita harus mensinkronkan apa yang kita baca, yang kita dengar segala macam. Nah, seberapa fleksibelnya kita tuh secara kognitif. Kan kita menulis tuh, yang kita tulis pasti apa yang kita yakinkan kan. Tapi ada kadang-kadang ada informasi yang lain yang ini bisa distract gitu ya, yang mengganggu gitu. Dari saya sih itu sih, nggak tahu mungkin dari Mbak Vivit, Pak Jesse menambahkan, atau ini Dokter Budi belum ngomong nih. Mas Budi, Yes. masih di situ nggak? Nggak, saya justru, ya, saya terima kasih banget sama Mbak Ninong pemaparannya. Maaf, banyak distraksi. Ada kepanggilan dari... Jadi, memang sih sangat menarik ya, apalagi benar kata Mbak Ninong tadi. Dari kalau kita selama ini sibuk ya, kita tuh nggak pernah tahu gitu. Sekarang dipaksa untuk 24 jam, bukan dipaksa, jadi terpaksa kita kenal mereka 24 jam. Dan jadi saya ingat dulu, saya pernah waktu lagi masih di lapangan, ada teman saya ngasih saya buku, saya lupa namanya. Saya sempat baca secara skimming, bahwasanya katanya gini, kita jangan pernah kenal anak kita. Jadi kita harus selalu belajar, artinya kita harus selalu belajar sama anak kita. Dan dia juga selalu belajar sama kita. Jadi nggak pernah ada putusnya kita belajar satu sama lain. Gitu. Nah ini sebenarnya tadi saya pengen minta pencerahan dari pakarnya, kalau perlu sama Pak Jesse ya. Gimana tuh Pak Jesse? Jadi sedikit aja saya tambahkan ya. Memang kita tidak bisa secara normatif tuh anak tuh bagaimana, memang sulit sekali. Tapi ada beberapa teknik yang saya sedang coba sekarang ini, ya, dan memang hasil dari penelitian saya dan beberapa teman-teman yang di luar negeri itu, ada dua teknik yang paling efektif ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan emosi dasarnya anak itu. Pertama, yang paling mudah dilakukan oleh orang tua yaitu naratif storytelling. Nah, storytelling itu ternyata di otak itu terjadi attachment sama engagement yang kuat, gitu ya. Apakah anak mengerti tidak apa yang diceritakan mengenai misalnya bebek yang bisa terbang tiba-tiba punya jadi story-nya sendiri tidak penting, tetapi keberadaan orang tua dengan anak ini, terutama yang dalam periode sensitif ini, sangat penting. Sebab dia merasa bahwa orang tuanya ini sedang melakukan sesuatu untuk dia, gitu ya. Jadi storytelling itu dampaknya kepada attachment. Attachment itu di otak, terutama otak sosialnya itu, otak sosial kita di insula, di orbito-medial prefrontal cortex, ini istilah-istilah yang canggih mungkin tidak terlalu banyak orang, tapi itu bekerjanya ternyata sangat sinkron gitu. Nah, yang kedua adalah
jalan bareng memang, ya kan? Jalan bareng itu bukan berarti pergi ke mall bareng, enggak. Anda ke alam, ya kan? Anda ke alam gitu. Nah, kenapa anak-anak di kampung itu, ya, anak di kampung yang ini hanya sekadar ini. Kenapa seorang pencinta alam bisa jadi presiden? Mungkin karena dia sering di alam kali, makanya dia jadi presiden. Tetapi yang terjadi adalah kebanyakan anak-anak mampu mengontrol emosi kalau dia dekat dengan alam. Ya kan? Nah, kenapa demikian? Karena secara genetik kita ini memang genetika kita adalah genetika alam, bukan genetika kota gitu. Ya kan? Jadi kita berevolusi secara alamiah. Kita masih sampai kepada anak-anak belum, teknologi belum, kita belum masuk ke, baru mau masuk ke 5.0, nanti mungkin cicit kita, cucunya Mas Bambang yang nanti akan mengalami genetika genetika new normal gitu ya. Tapi cucu kita ini perlu Pak dengan alam, sebab alam itu adalah pada dasarnya genetik gitu. Karena DNA itu blueprint. Jadi DNA itu kalau misalnya DNA alam kita kuat, kita kita ajak ke alam, anak akan terpenuhi emosinya, gitu kan. Jadi dua aja, attachment sama engagement, bacain cerita, jadi waktunya itu bukan quality time yang seperti selama ini kita tahu, tapi bacain aja cerita. Baca cerita berapa lama sih? 10 menit juga paling lama ya. Tapi buat anak itu penting. Dia merasa attach, dia safe, aman gitu ya. Mau baca aja yang kalau perlu baca bagaimana Jokowi jadi presiden ya, atau bagaimana, baca aja apa. Dia pasti akan nanya, tetapi pertanyaannya itu it is not a common sense question. Kedua yang paling penting itu adalah alam. Gitu. Alam, maka dari itu sekarang berkembanglah yang namanya mindfulness terapi, gitu kan. Jadi nanti Anda akan nanti setelah berkembang yang dulu pernah kita diskusikan dengan Bambang yang namanya quantum energy, mungkin itu ada hubungannya. Tetapi kita jangan bicarakan sekarang. Tapi ternyata memang alam sama storytelling itu dua cara yang paling efektif kalau buat penelitian saya. Saya kira itu aja tambahannya Mas Budi ya. Terima kasih Pak Jesse. Emang benar, saya tambah dikit. Saya coba belakangan ini, saya coba anak saya minta, yang perempuan, yang nomor 3, minta diceritakan gitu ya. Saya juga heran, biasanya nggak pernah juga dia pernah mau tidur tuh minta diceritain. Saya cerita satu hari ini, besoknya saya cerita agak lain lagi. Lalu dia protes, bukannya yang kemarin seperti gini Pak. Jadi emang storytelling itu memang sangat-sangat melekat, dan juga sedikit banyak bisa mendidik dia untuk mempersonifikasikan dia ke cerita itu kali. Itu yang Dr. Budi membacakan secara lisan kan, ceritakan storytelling. Itu bagus sebenarnya. Dengan yang tadi beda-beda story, ini melatih flexibility kognitif dia juga. Oke. Terus sama satu lagi Pak Jesse, Mbak Dinong, mungkin Mbak Viwit apa Mas Budi yang lain ya. Nah, mungkin juga terlepas itu psikologi atau neuroscience, mengenai pengertian social brain, mirroring proses itu kayaknya harus lebih detailing, terutama untuk fase golden age ini. Karena ternyata yang tadi attachment segala macam itu kan akhirnya bukan secara batin ya, artinya karena kan otak itu canggih ya, nggak cuman yang kita tahu secara normatif panca indera 5 ini, tapi ada sensing-sensing yang lain sebenarnya. Artinya dia meniru perbuatan yang paling dekat, yaitu orang tuanya langsung. Dan intensitasnya di rumah kan sering. Yang tadi Pak Jesse bilang tentang attachment ya, Presiden Jokowi segala macam, itu nanti dibawa ternyata pas lagi kerjaan. Karena di leadership yang modern sekarang, how to manage people itu salah satunya kita harus kasih attachment. Jadi di dewasa juga ternyata itu bertumbuh gitu loh, ada gitu. Nah, mirroring itu kan akhirnya di social brain itu dia juga bermasalah gitu. Orang yang dengan kita bilangnya apa ya,
MNS ya, mirror neuron system. Itu kalau dia bermasalah, itu dia akan lack of empathy gitu ya. Oke. Nah, artinya maksudnya bukan kita terjebak lagi dengan istilah yang asing, tapi itu menyederhanakan justru. Artinya menyederhanakan. Kenapa perlu gitu kan? Memang paling susah tuh mengatakan tapi tidak memberikan contoh. Gitu. Ya kan? Yeah. Ya kan? Makanya saya emang kan sering banget kasih peluk. Kayaknya sederhana itu, tapi begitu dipraktekkan memang itu beda ya. Gitu kan? Ya kan? Kan kita kan itu kan hanya kata-kata klise lah gitu apa. Tapi ternyata begitu dipraktekkan nggak semudah itu. Jadi benar nggak kalau hormon oksitosin itu juga keluar gitu ketika anak dipeluk? Iya, karena salah satu syarat untuk membangun trust itu oksitosin. Kan ada orang tua yang hanya menyenangkan ya. Oh, ayah datang. Yang ditunggu apa? Coklatnya, oleh-olehnya. Iya. Tapi tugasnya nggak dikerjakan. Karena dia hanya menstimulus dopamin dan serotonin aja. Tapi dia belum sampai ke oksitosin. Tapi kalau udah oksitosin itu, tadi istilahnya engagement ya. Atau attachment itu menjadi kuat. Jadi sebenarnya melengkapi sih. Ya kan? Neuroscience, psikologi itu melengkapi. Dan teori-teori itu tidak segamblang yang kita cerna, yang bahkan kita bisa bikin tulis, tapi mempraktikannya jauh lebih sulit. Karena tadi, si kakak beda, si adik beda, yang laki beda, yang perempuan beda. Terus fasenya kan bertumbuh tuh, berubah. Ya kan? Kejiwaan, mental, pikiran mereka juga berubah, pendekatannya juga berubah lagi tuh gitu loh. Ini yang takjub. Jadi memang kata Pak Jesse benar, itu jadi lab kita sebenarnya. Iya kan? Karena kalau misalnya anak belum nyampe SMA, kita belum tahu bagaimana menghadapi dengan anak SMA. Ya. Walaupun kita bisa ketemu di luar sana ya, di teman-teman. Tapi keseharian kan berbeda gitu loh. Menarik. Mbak Vivit gimana? Mbak Vivit kayaknya mau ngomong tuh. Masuknya udah di ujung. Enggak, masalahnya ini kemarin Mbak Vivit masalah manner tuh singgung itu penting loh, susah loh. Itu gimana tuh ya? Ya itu tadi para pakar-pakar di sini sudah menyampaikan. Saya Tutpur Yandayani. Jadi ya di buku itu saya juga bicara tentang mirroring ya. Kalau Om Bis lihat itu kan yang berkaca itu juga. Terus memang karena kalau bicara buku itu tuh memang day to day activity yang lekat di kita gitu. Jadi memang kita cari terus polanya gitu ya, bentuknya apa gitu. Makanya kalau di sini para pakar-pakar neuroscience dan pakar-pakar psikologi, saya banyak belajar. Tuh suhunya tuh Pak Jesse. Pak Jesse kangen loh Pak Jesse. Oh Pak Jesse ini loh dikangenin kapan ke Jakarta lagi. Pak Jesse kan di Bandung. Di Bandung Pak Jesse bingung berhadapan. Pak Jesse bingung berkomunikasi sama manusia normal. Seperti Vivit. Karena udah biasa berhubungan dengan manusia nggak normal. Itu ya, aduh itu luar biasa. Jadi gitu Om Bis. Saya ada lagi nih, mumpung masih ada waktu sedikit. Nanti bisa dikomentarin Mbak Nino sama Pak Jesse ya. Ini lagi masalah tadi di rumah aja. Pada intinya mendampingi anak belajar di rumah, saya bikin tulisan itu. Merangkum sih sebenarnya, nggak hanya dari saya. Yang pertama, doronglah pertumbuhan cara pikir mereka dan cegah mereka terjebak dalam fixed mindset. Itu menjadi penting. Yang tadi mungkin kata Pak Jesse kan, dia dari kecil fine-fine aja tapi bermasalah pada akhirnya. Mungkin salah satu terjebak di situ ya, berpikiran tetap tak bertumbuh. Terus yang kedua, bantu bentuk dan kembangkan budaya melihat suatu kesulitan sebagai tantangan yang dapat mereka atau atasi melalui pemikiran fleksibel. Yang tadi kita udah bahas ya. Ketika anak memiliki mindset berkembang, mereka bersedia untuk mencoba strategi baru. Ya kan, nyoba-nyoba ini, nyoba ini. Makin banyak strateginya tuh anak semakin pintar sebenarnya. Jadi jangan hanya cuma satu cara untuk mencapai satu tujuan gitu. Terus yang ketiga, mintalah anak agar mau mengevaluasi pendekatan yang mereka gunakan dalam memecahkan masalah untuk mau memberikan strategi alternatif. Ini sebenarnya advance.
bagaimana kita bisa melakukan ini kalau tadi bonding aja kita belum jalan kan, ya kan? Betul. Kesepakatannya belum terbangun. Terus yang keempat, himbaulah mereka untuk berbagi dengan teman sekelas mereka untuk menemukan solusi alternatif. Bisa melalui WhatsApp grup, bisa lewat Zoom, software-software lainnya mereka kadang-kadang lebih canggih loh. Mereka lebih banyak itunya softwarenya kan. Yeah. Sekarang hari ini kan ada Microsoft Teams, ada Google Meeting segala macam. Dan sebenarnya bagus juga nih. Kita juga jangan terlalu idealis. Saya pakainya Zoom aja. Nah, itu sebenarnya kita menggunakan multi platform sebenarnya meningkatkan flexibility kita lagi gitu ya. Terus yang kelima, berikan beberapa solusi untuk masalah. 6, hadirkan anak-anak dengan berbagai strategi untuk menyelesaikan berbagai tugas, termasuk pemecahan masalah, baca, tulisan, catat tadi. Yang ketujuh, mintalah anak strategi yang paling berhasil bagi mereka. Yang terakhir, tuliskan atau jelaskan secara lisan mengapa pendekatan itu paling efektif. Gitu. Itu keren banget, Mas. Hah? Itu tulisannya di mana? Di Kompasiana? Kompasiana. Ini kan bedanya. Kalau teori kita bisa jago ya kan. Tapi apakah itu saya praktekkan efektif sama anak-anak saya juga nggak gampang, sulit gitu loh. Perlu ditempel tuh untuk jadi apa namanya house rules. Azan. Nah, oke, mungkin waktunya kan udah nggak banyak. Saya kembalikan kepada Mbak Ninong. Coba berikan closing statement. Oke, iya, saya malah belajar banyak ya di forum ini. Terima kasih sekali untuk diskusinya. Jadi memang pada dasarnya attachment itu nomor satu yang perlu diperhatikan gitu dalam parenting. Dan attachment itu it happens pertama di 6 atau 7 tahun pertama gitu, tapi attachment itu perlu di-maintain gitu secara konsisten gitu supaya anak merasa aman gitu. Dan yang kedua yaitu tadi membangun fleksibilitas dalam berpikir, kemudian itu juga bisa dipakai untuk anak ketika membangun kesepakatan, disiplin gitu, tapi dengan menggunakan tadi platform cognitive flexibility. Itu aja sih closing statement dari saya. Oke, yang lainnya mungkin silakan Pak Jesse. Ya, oke, saya cuma mau ingatkan lagi bahwa attachment is the nature ya. Nature artinya begitu anak itu ada di kandungan, ya yang terjadi kan attachment. Sudah ada attachment itu. Jadi jangan kayak saya heran, mungkin sistem pendidikan kita yang jadi agak kacau. Otak kita ini kreatif. Jadi otak yang berevolusi kita ini kreatif. Sebab apa? Sebab otak ini adalah warisan dari nenek moyang yang di dinosaurus, ya kan? Dia tahu bagaimana menghindari dinosaurus. Sampai sekarang, you lihat aja perkembangan teknologi sekarang ini. Jadi otak manusia itu pada dasarnya structure atau dikaruniai menjadi otak yang kreatif. Pendidikan kita yang membuat yang kreativitas otak ini menjadi nggak kreatif. Malah menurunkan kreativitas. Nah, sama juga kita jangan sampai nature attachment yang ada dari anak ini yang sudah secara natural ada, jangan sampai dianukan dengan hal-hal yang lain sehingga attachment itu membingungkan dia gitu. Jadi orang tua menyayangi anak, apa aja dikasih gitu, ya kan? Padahal dia butuhnya attachment. Nah lalu karena saya mengasihi anak saya gitu, makanya saya memberikan semuanya. Enggak, dia hanya butuh attachment gitu. Apakah anak saya sering melakukan anak yang orang kaya, saya suruh bermain sama anak yang orang miskin, ya toh? Saya ajak ke kampung, dia main aja berdua, dia nggak peduli nih anak miskin apa nggak ada urusan, dia main aja berdua. Karena anak yang miskin ini mainnya mainan di tanah, dia juga main di tanah gitu ya kan? Tidak datang ke orang tuanya, wah lihat itu Bu, dia main di tanah kotor, nanti dianya bisa kena penyakit. Nggak ada tuh yang ngomong begitu. Dia tetap aja main sama anak itu. Seru lagi mainannya. Nah, hal-hal seperti begitu harus dipelihara gitu ya. Jadi jangan sampai attachment itu justru menghilang. Nah, itu yang menjadi toksik, itu yang disebut sebagai toksik. Kenapa tidak disebut negatif, disebut beracun gitu. Karena sistem nurturing kita atau pengasuhan kita kadang-kadang
terlalu exaggerated sehingga justru jadi toksik gitu ya. Maka yang kedua, parenting itu penting. Jadi Mbak Nino, parenting dan kita harus the natural parenting itu sangat penting. Mau dinamakan buka puasa. Mau dinamakan seperti Dr. Amir neuroparenting atau apa itu oke lah, selama itu natural ya. Yang kedua, jadi anak nggak perlu lagi kita ajarin attachment, sudah punya attachment. Kedua, yang penting adalah nurturingnya engagement, attention gitu ya. Engagement itu kan mengalahkan attachment. Kalau engagement terjadi pemenuhan kebutuhan emosional dasar, yang lain coming berikut deh, itu akan oke aja, nggak masalah saya kira. Ya, itu yang terakhir adalah kapasiti otak itu terlalu besar. Ya, dia itu, dan otak itu selalu mencari keseimbangan, makanya sifatnya fleksibel. Kenapa dia fleksibel? Karena dianya selalu mencari keseimbangan. Otak itu, so the nature of the brain is homeostatis. Itu yang ini. Begitu tidak seimbang, sakit mental loh. Baik. Makasih Pak Jesse, Dr. Budi, Mbak Vivi, Mbak Dino ya. Terima kasih banyak. Ini udah buka puasa ya. Kita sharing, saya banyak belajar juga Nino, Sama-sama. Ketemu hari Jumat tuh. Ada Bu bagus tuh, executive function jadi new normal ya. Oke. Ini sekarang hampir tiap hari nih Bang, webinar nih. Webinar. Wah, saya udah ngasih tosik berarti ke Pak Jesse, racunin. Tapi kan itu memang. Thank you. Nanti kita sambung lagi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa.